Ya Tuhan, kami sungguh rindu ketika saat ini kami ada di hadirat-Mu. Hanya kasih Tuhan yang boleh memenuhi kami. Hanya hadirat Tuhan yang boleh melingkupi kami. Dan khususnya ketika kebenaran firman akan diberitakan. Oh Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman-Mu adalah firman yang harus selalu menuntun hidup kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh hanya berdoa. Biarlah dengan hati yang terbuka kami boleh menerima firman-Mu. Dan firman-Mu sajalah yang boleh mengontrol, menguasai, menuntun hidup kami. Oh Tuhan, kami sungguh menyerahkan hidup ini kepada Engkau. Tuhan, Engkau yang akan memimpin kami. Dengar doa kami, dengar permohonan kami, dan berkatilah pemberitaan firman pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini saya hadir di sini dalam rangkaian pertukaran mimbar daripada Sinode Gereja kita. Saudara, kita bersyukur kita dibawa naungan daripada Sinode GKY, dan kerap kali pertukaran mimbar kemudian dilakukan, dan kami di dalam rangkaian gembala-gembala GKY boleh juga visit satu gereja satu sama lain. Kita boleh saling belajar dan juga boleh saling men-sharekan kebenaran firman Tuhan. Saya sendiri saat ini gembala di GKY BSD, ya, di BSD itu di Banten tepatnya, bukan di Jakarta, ya, pinggiran sedikit Jakarta, ya, tetapi banyak sangat close dengan Jakarta seperti itu, ya. Dan saya hadir di sini sebagai rangkaian daripada tukar mimbar, dan sebenarnya selain saya ada beberapa rekan juga dari jemaat BSD yang kebenaran hari ini juga beribadah tempat ini, karena memang kemarin kami ada sedikit acara di tempat ini. Saudara baik, kita akan bersama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan, dan topik kita hari ini akan bicara mengenai realitas ketidaksabaran dan kemarahan. Saudara, kalau saudara perhatikan, maka selama beberapa minggu ini saudara membahas berkaitan dengan satu let's say satu tema besar berkaitan dengan dosa, dan istilah yang dipakai itu adalah respectable sins. Saudara, sebenarnya istilah ini berkaitan dengan buku ini, ya, dan saya percaya saudara pasti sudah juga diinfokan berkaitan daripada buku daripada Jerry Bridge, ya. Ini sebuah buku yang baik yang membahas berkaitan dengan realitas dosa, dan kalau saudara perhatikan dalam subtitle daripada buku ini, kalau saudara perhatikan di dalam subtitle ini, saudara, maka buku ini ketika dikatakan respectable sins, ini berkaitan dengan dosa yang kerap kali kita tolerate, ya. Dosa yang kerap kali kita merasa rasanya ini bisa dimaklumi lah begitu. Rasanya ini hal yang sangat manusiawi. Ketika hari ini misalnya kita bicara mengenai ketidaksabaran dan kemarahan misalnya, saudara, apakah mungkin ada di antara kita yang sebagai manusia nggak pernah marah, nggak pernah sabar? Saudara, saya rasa pasti tidak, bukan? Ya, semua manusia pasti pernah marah. Semua manusia pasti pernah tidak sabar begitu loh. Saudara, tinggal range-nya aja, ya. Ada yang suka marah, ada yang agak kurang suka marah. Tapi nggak ada yang nggak pernah marah. Bicara mengenai realitas tidak sabar, bicara mengenai realitas marah, ini menjadi sebuah bagian yang manusia pasti akan mengambil bagian dalam semuanya itu. Bahkan menarik sekali, ketika saudara membaca Alkitab, maka saudara juga berjumpa Yesus pun pernah marah, ya kan? Saudara, tapi karena Yesus pernah marah, jangan buru-buru dulu, saudara. Dan saya berkata, saya marah seperti Yesus. Berharap seperti itu tentu saja, ya. Tapi jangan buru-buru, karena banyak di antara kita berpikir kita marah seperti Yesus, tapi sesungguhnya ternyata tidak. Tapi setidaknya kalau saudara perhatikan di dalam bagian ini, ketika bicara mengenai sin yang kita bisa tolerate, saudara, maka ini sesuatu yang make sense, sesuatu yang bagi kita adalah memang lumrah. Ketika bicara mengenai marah, bicara mengenai tidak sabar, saudara, tetapi ketika dikatakan sin yang ditolerate, ini juga menjadi bagian yang membuat kita harus lebih berhati-hati, lebih berhati-hati. Nah saudara, di dalam konteks itu saya ingin mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan
Kita tidak akan baca semuanya. Jadi kalau saudara perhatikan Efesus 4, 17 sampai 32. Saudara, maka ini adalah perikop bicara mengenai manusia baru. Saudara, maka perikop bicara mengenai manusia baru itu artinya bicara mengenai saudara dan saya yang sudah ditebus oleh Kristus. Saudara, dan yang terjadi seharusnya hidup kita bukan manusia lama lagi. Hidup kita bukan karakter lama lagi. Tapi ada karakter Kristus. Karakter manusia baru yang seharusnya ada. Saudara, dan menariknya menurut saya ketika bicara mengenai manusia baru, di dalam perikop ini ada beberapa ayat yang juga Paulus kaitkan dengan realitas kemarahan tadi. Realitas kemarahan tadi. Saudara, Alkitab ada banyak ayat bicara mengenai realitas kemarahan, tapi saya ingin mengajak kita dalam ibadah hari ini mengeksplor bagian daripada Efesus 4. Karena ini bicara mengenai manusia baru dan bagaimana kita menempatkan realitas kemarahan, ketidaksabaran itu di dalam realitas manusia baru. Ayat 26, saya mengajak kita membaca bersama, teksnya sudah ada di sini, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, pertanyaan sederhana. Dari ayat ini artinya kita boleh marah atau enggak? Saudara, ketika dikatakan apabila kamu menjadi marah, artinya boleh marah dong kalau begitu. Ya kan? Kalau nggak boleh marah, kenapa mesti ngomong apabila kamu menjadi marah? Ketika dikatakan apabila kamu marah, saudara, maka jelas sekali Alkitab bagian ayat ini memberikan indikasi bahwa ya marah is okay. Marah adalah hal yang normal seperti itu. Malah marah adalah hal yang manusiawi, yang wajar. Saudara, bahkan ketika saya coba bandingkan dengan versi Alkitab yang lain. Ada satu versi terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yang versi bebas. Dan saya kerap kali suka menggunakan versi Alkitab ini. Yaitu versi The Message daripada Eugene Peterson. Karena saya fans dengan Eugene Peterson. Dan saya senang dengan Alkitab versi bebas seperti itu. Tapi saya cukup kaget di dalam bagian ini ketika Eugene Peterson menerjemahkan apabila kamu menjadi marah. Saudara, dia berkata seperti begini. Go ahead and be angry. You do well to be angry. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, saudara, maka seakan-akan kan dia berkata, ya udah gak apa-apa, lu pergi aja dan marah begitu loh. It's okay. Ya, it's okay gitu loh. You do well, be angry. Saudara, ini kalimat yang ketika saya berjumpa daripada terjemahan The Message ini, saya pikir, wah kayaknya kalimat ini kalau kita cuma hanya menerima kalimat ini, kayaknya kita dipus, ya udah lu marah aja terus kagak apa-apa begitu. No issue at all. No issue at all. Saudara, tetapi kalau kemudian kita perhatikan di dalam ayat ini, dalam Efesus pasal 4, ayat 26, ini adalah bagian pertama bicara mengenai marah. Ada selanjutnya dalam ayat yang ke-27. Dan menurut saya ini menjadi bagian yang mengingatkan kepada kita bahwa half truth is not the truth. Kita harus perhatikan dengan baik keseluruhan. Jangan buru-buru dulu berkata aman dengan marah. Saudara, karena dalam ayat 27 dilanjutkan begini. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Salah satu cara menafsirkan Alkitab dengan baik ketika saudara membaca, termasuk misalnya dalam 2 ayat ini ketika bicara mengenai marah. Memang ada statement seakan-akan it's okay untuk kemudian marah. Salah satu cara menafsirkan Alkitab dengan baik adalah saudara perhatikan kata yang diulang. Ya, mungkin kadang-kala Alkitab mencatat ada kata yang diulang beberapa kali dan kata itu sebenarnya mengemphasize apa yang menjadi inti utama daripada ayat Alkitab tersebut. Kalau kita melihat 2 ayat ini, pertanyaan saya, kata apa yang sering diulang? Kata jangan, betul sekali. Kata jangan. Jadi ayat ini bukan berkata go ahead and be angry. Betul ada statement tersebut. Pergilah dan marahlah. Tapi kalau saudara perhatikan dalam ayat ini ada 3 kata, satu kata yang diulang 3 kali. Yaitu janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam. Janganlah beri kesempatan pada iblis. Kata jangan adalah kata-kata yang ingin menggarisbawahi realitas marah itu atau kita yang sering marah tersebut harus ada dalam frame kata jangan tadi.
Saudara, sehingga kata jangan ini adalah kata yang sebenarnya ingin menegaskan marah itu adalah something yang serius. Something yang nggak boleh kita anggap enteng. Nggak boleh anggap enteng. Saudara, memang benar Yesus pernah marah, betul. Ya. Tetapi kalau saudara mau konsisten, saudara juga harus belajar. Yesus selain dia marah, apakah dia juga ada mengajarkan mengenai kemarahan? Saudara, ada. Kalau saudara melihat di dalam Injil Matius, ketika Yesus mengkaitkan atau mengajarkan berkaitan realitas Taurat, saudara, maka di kitab Taurat ada dikatakan jangan membunuh. Tapi menariknya Yesus berkata begini, kamu sudah mendengar Taurat berkata jangan membunuh. Tapi aku berkata kepada engkau, kalau engkau marah, saudara, di sini kita mendapati Yesus akan memparalelkan dengan marah itu dengan membunuh. Yesus memparalelkan seperti itu. Kalau saya tanya, ada di antara kita yang membunuh? Kagak ada, bukan? Paling juga bunuh nyamuk lah, kira-kira begitu. Ya kan? Karena kita tahu bunuh itu serius. Tapi kalau saya tanya, ada di antara kita suka marah? Mungkin ada. Karena bagi kita marah berbeda dengan membunuh. Marah berbeda dengan membunuh. Tapi saudara perhatikan di sini Yesus itu mengkaitkan. Kamu mendengar firman berkata jangan membunuh, tapi aku berkata kepada engkau, kalau engkau marah. Yesus seakan-akan mengangkat atau membawa kita untuk berpikir dengan lebih mengenai realitas marah tersebut. Sebelum kita melihat lebih lanjut, ya, mempelajari lebih lanjut kebenaran firman ini, satu sisi saya harus berkata kepada setiap kita yang ada tempat ini, karena saya ada di dalamnya. Benar, marah adalah sesuatu yang manusiawi, tapi take it seriously. Jangan saudara dengan gampang berkata, aduh musuh, engkong saya, nenek saya, itu tensinya tinggi terus. Marah melulu. Papa mama saya, tensinya tinggi melulu. Marah melulu. Kalau engkong saya marah melulu. Papa mama saya marah melulu. Saya, ya pasti marah melulu. Ya kan? Ya udahlah musuh, dia mau menikah sama saya pasrah, terimalah. Ini kemarahan part daripada suaminya. Saudara, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Apalagi saudara mungkin menambahkan, musuh saya ini asal dari daerah timur sana. By the way, saya juga asal dari timur sana. Ya, tensi orang-orang timur itu, ada tensi ngomong baik-baik aja udah tensinya tinggi. Apalagi kalau ngomong lagi marah, tensinya overheat benar jadinya. Ya, jadi musuh saya dibesarkan dari background seperti itu. Saya masih ingat ketika saya married dengan istri saya tentu saja begitu. Awal-awal dia bingung nih orang-orang Timor ini ya, karena saya asal dari Timor, saya lahir di sana, dibesarkan di sana seperti itu. Ini kalau ngobrol nadanya nada tinggi terus begitulah jadinya. Saudara, tetapi apakah karena katakanlah kita punya keluarga seperti itu, punya background lingkungan seperti itu, kita bisa membenarkan? Jawabannya no. Saudara dan saya bukan hanya anak daripada orang tua kita, daripada kakek nenek kita, daripada lingkungan kita. Tapi saudara dan saya adalah anak Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anak di dalam Kristus. Sehingga bukan orang tua kita, gen orang tua kita yang ngontrol hidup kita. Tapi harusnya gen Kristus yang mengontrol diri kita. Dan itulah sebabnya firman yang harus menuntun hidup. Saudara, dan kembali kepada perikop ini. Kalau kemudian kita melihat, saya ingin sedikit mengeksplor perikop ini. Kalau tadi saya menggunakan teks Alkitab yang free, ya, The Message tadi. Saya ingin kaitkan teks ini juga dengan dua teks bahasa Inggris yang jauh lebih otoritatif. Jadi kalau saudara perhatikan ada dua teks itu, yaitu pertama KJV, King James Version, ini lebih classical. Yang kedua adalah ESV, English Standard Version, ini lebih akademikal. Nah saudara, kalau saudara perhatikan dalam dua teks ini, saudara, maka memang benar ada tiga kata jangan tadi. Tapi pada dasarnya sebenarnya ada sebuah penggabungan dengan kata jangan tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia yang menjadi inti utama atau berita utama daripada teks ini, yaitu kata di depan ini. Be angry and do not sin. Jadi be angry itu
one side of the truth. Tapi do not sin adalah the other side of the truth. Di mana dua truth ini yang kemudian mesti gabung. Dua truth ini yang mesti ada. Saudara, ini yang menjadi inti utamanya. Inti utamanya adalah oke, kamu marah tapi hati-hati nih. Marah kamu jangan kemudian membuat engkau berbuat dosa. Saudara, saya ingin explore konsep ini lebih jauh di dalam dua ayat ini. Kalau kemudian kita perhatikan, jadi kata jangan yang pertama itu merupakan sebuah bagian integral daripada ketika kita marah. Bahasa Indonesia sudah diterjemahkan dengan baik, apabila kamu marah janganlah kamu berbuat dosa. Ini satu paket. Nah, bagaimana kemudian realitas ini terjadi? Dijelaskan dengan dua jangan selanjutnya. Yaitu janganlah matahari terbenam sebelum padam dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, saya hendak memulai dari bagian yang terakhir dahulu karena secara logical flow ini lebih baik. Saudara, yang pertama adalah bicara mengenai janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, ketika bicara mengenai kemarahan, saudara, kerap kali kita marah itu kan pasti ada reasonnya. Ya kan? Pasti ada sesuatu yang membuat kita marah. Nggak ada orang yang tiba-tiba ketemu langsung ngamuk. Lu lagi mimpi apa semalam? At least kita tanya juga mimpi apa dia. Artinya ada reasonnya. Mungkin mimpinya apes begitu buat dia marah. Ya kan? Karena nggak ada tuh orang yang tiba-tiba datang kemudian ngamuk. Orang tiba-tiba datang kemudian marah. Pasti ada reasonnya. Pasti ada alasannya. Dan menariknya, kalau kita tanya reasonnya, saya mau bertanya, reasonnya reasonable nggak? Orang marah biasa reasonnya reasonable nggak? Make sense nggak? Ada benarnya nggak? Saudara pernah marah nggak nih by the way? Yang pernah marah, saya ingin tanya saudara. Kalau saudara marah pasti ada reasonnya kan? Reason saudara itu make sense nggak? Masuk akal nggak? Benar nggak? Saudara, reasonnya pasti benar. Kalau kita reasonnya nggak benar, itu kita kelewatan. Iya kan? Kalau kita reasonnya nggak benar, kita, lu nih rada-rada ada benar begitu loh jadinya. Iya kan? Saudara, kerap kali bicara mengenai kemarahan, kita katakan ada alasan kebenarannya. Ada alasan keadilannya. Atau kita berkata kita berjuang untuk kebenaran. Akibatnya kita marah. Lalu kita mulai berkata, kayak Yesus. Yesus marah juga ada reasonnya. Reasonnya karena kebenaran. Rumah Bapa dijadi tempat dagangan. Dia marah. Saudara, pertanyaan saya, ini kita bisa paralelkah seperti itu? Kemarahan kita ada reasonnya. Kemarahan kita katakan karena kebenaran dan keadilan. Tapi mari saya ajak kita untuk going deeper. Coba jujur kembali. Betulkah itu karena kebenaran? Betulkah itu karena keadilan? Benarkah seperti itu? Saudara, saya rasa bukan hanya di Jakarta, tapi saudara di Bali juga mengalami hal yang sama menurut saya. Sekitar 2 mingguan lalu, ya kebenaran pas anak saya baru graduation, lalu ya pas lagi di Jakarta begitu, lalu ya biasalah kami jalan, kami drive. Saya masih ingat ketika saya drive itu lalu ada orang yang nyalip seperti itu. Saya langsung seperti itu, ya. Anak saya berkata, "Pi, nggak usah kayak begitu." Saudara, coba tebak respon saya apa? Nggak bisa. Ini orang nggak bener banget begitu loh. Mana bisa nyetir kayak begini? Iya kan? Saudara, kita ketika, ya ini nggak sampai marah banget lah begitu, tapi udah emosional, ya. Kita seperti itu ada reasonnya, ya kan? Nggak mungkin tuh kita jalan rapi-rapi, tiba-tiba saudara orang kan bingung nih, orang kenapa begitu loh jadi? Nggak ada. Karena ada yang nyalip, kita seperti itu. Kita ada reasonnya. Dan saya berkata kepada anak saya, nggak bisa nih orang nggak benar. Pertanyaan saya, betulkah saya sedang memperjuangkan kebenaran dalam drive? Benar nggak? Benar nggak? Kelihatannya benar. Tapi di dalam perjalanan saya lupa hari yang sama atau besoknya, saya yang Artinya apa?
Sebenarnya kalau betul saya konsisten memperjuangkan kebenaran, maka saya harus selalu drive tertib, teratur. Gak boleh nyalip sana sini. Macet pun udah sabar aja lah. Sabar aja lah. Kalau betul karena kebenaran, saya tidak boleh melanggar kebenaran. Saudara, once saya melanggar kebenaran, bagi saya, udah lalu gak bisa sabaran dikit. Perhatikan gak? Ketika saya yang dibel, nih orang kenapa sih kagak bisa sabaran dikit? Pas saya ngebel, nih orang nyalip gak benar. Jadi alasannya benar. Saudara nangkap gak poinnya? Saudara perhatikan di sini, isunya ternyata karena kenyamanan saya terganggu. Bukan karena kebenaran dan justice tersebut. Isunya karena ego saya terganggu. Coba saudara ngelihat, suami istri berantem karena alasan kebenaran. Orang tua dengan anak berantem karena alasan kebenaran. Saudara bersaudara berantem karena alasan kebenaran. Dalam tanda petik ada alasan kebenaran. Tapi kalau saudara going deeper, ini bukan masalah kebenaran. Ini masalah egomu, egoku yang terganggu. Kita suami merasa nih istri kelewatan benar gitu jadinya. Sang istri berkata, di suami gak kira-kira begitu jadinya. Jadi bukan masalah kebenaran sebenarnya. Saudara, itulah sebabnya sebenarnya Paulus mengingatkan, apabila kamu marah, kamu harus ekstra hati-hati. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan cilakanya iblis itu kan bisa seperti malaikat terang. Kita bisa fight for the truth. Tapi ketika kita jujur, kita bukan fight for the truth. Kita sedang fight for ourselves. Kita sedang fight untuk ego kita. Bukan karena kebenaran. Saudara coba saudara cek semua kemarahan yang kita lakukan. Semua kemarahan yang make sense tersebut. Kalau kita mau jujur, kemarahan itu saudara kita memberikan ruang kepada si iblis untuk bermain-main dengan ego kita. Ruang kepada iblis untuk bermain-main dengan segala diri kita. Dan kita hanya dibakar, dikuasai oleh emosi tersebut. Saudara, hal yang kedua ketika bicara mengenai jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara dan saya harus pikir lebih jauh. Kemarahan satu hal, tapi realitas kemarahan itu ada akibat sebenarnya. Dan akibat daripada kemarahan ada kerusakan yang lebih besar. Entah itu emosional, entah itu fisikal. Ada yang bisa tebak gambar apa di sini? Kisah apa? Kisah apa? Betul sekali. Kisah Kain membunuh Habel. Kalau saudara ingat kisah Kain membunuh Habel, sebenarnya didahului oleh sebuah ingatan. Tuhan sudah kasih warning. Dan warning Tuhan berkata seperti gini. Mengapa hatimu panas dan mukamu murah? Mengapa hatimu panas? Karena persembahan Habel itu lebih diterima. Mengapa kamu panas? Karena saudaramu. Saudara, dan di dalam kisah ini Alkitab berkata, apakah mukamu tidak akan berseri kalau engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik atau kalau engkau panas hatimu, ingat baik-baik, dan inilah kesempatan iblis mulai bekerja. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Dosa sudah mengintip dan ia sangat menggoda kita. Dan kalau kita tidak kontrol, kalau kita tidak kuasai, sama seperti kisah daripada Kain membunuh Habel, korban berjatuhan. Korban berjatuhan. Saudara, dan berapa banyak kemarahan kita menghancurkan orang-orang di sekeliling kita. Saudara, di dalam pelayanan saya berjumpa dengan orang-orang yang anak-anak muda yang ketika saya ngobrol, saya mendapati sakit hatinya itu begitu dalam. Dan cukup banyak kita para orang tua, kita memberikan luka-luka kepada anak-anak kita. Karena emosi kita yang uncontrol. Saudara, itulah sebabnya kalau saudara baca dalam kitab Efesus. Setelah ini, ya jadi dalam pasal 5 dan khususnya pasal 6 bicara mengenai relasi keluarga. Maka pasal 6 awal ketika bicara mengenai relasi anak dan orang tua dan anak.
Paulus juga menggunakan istilah, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Karena Paulus mendapati di dalam kehidupan kita, kita kerap kali membangkitkan amarah dalam hati anak-anak kita. Saudara, saya, menurut saya, ya nanti mesti dikonfirmasi oleh Semu dan anak saya. Tapi menurut saya mereka akan setuju dengan saya. Saya bukan termasuk pribadi yang tipe pemarah. Saya bukan seperti itu. Tapi saya dapati dalam hidup saya, khususnya dengan anak ya, pernah satu kali saya marah. Ya, satu kali saya marah. Saudara, dan saya masih ingat waktu itu ketika saya pulang ya dari gereja begitu ya. Dan saya kemudian anak juga pulang sekolah lah begitu. Dan anak saya tentu saja pingin main dengan papanya. Cuman permasalahannya ketika saya pulang dari gereja, energi saya tuh udah habis. Energi saya itu udah habis. Nah, ketika ketemu anak yang masih dalam masa berkembang begitu, ya istilah saya kadang-kadang dalam tanda petik saya katakan kayak Tarzan kira-kira begitu, ya. Mau gerak sana, main loncat sana, saya bilang, aduh udah ada papi udah capek banget, please dah begitu jadi. Tapi namanya anak, ini pingin main sama babinya. Dia bodoh amat begitu. Dia tetap ngeyel seperti itu, saudara. Dan saya masih ingat hari itu, saya jadi uncontrol. Ya. Pertama kali dalam hidup saya, dan ya thanks God itu cuma pertama kali, nggak banyak, tapi tetap pertama kali adalah sudah terjadi. Ya. Saya kemudian memukul anak saya waktu itu. Saya masih ingat saat itu dia nangis, ya, dan saya kemudian peluk dia, dan saat itu saya langsung sadar, Tuhan, saya memukul anak saya ini ya. Ini bukan karena kebenaran, bukan karena keadilan. Tapi karena apa? Saya yang uncontrol. Saya yang uncontrol. Saat itu saya cuma hanya minta ampun kepada Tuhan dan saya peluk dia sebelah aja, sorry banget. Ketika dia grow up dalam masa remaja, saya menyadari hal ini dan saya coba ambil kesempatan ngobrol dengan dia. Ini dulu masih kecil. Ya, karena saya khawatir itu menjadi bagian yang membekas. Saya bertanya kepada dia, Caca, kamu ingat gak dulu papi pernah marah dan pernah pukul kamu? Thanks God-nya dia berkata, tapi emangnya papi pernah pukul ya? Kapan begitu loh jadinya? Ya. Karena saya rasa sebagai ayah, saya harus melakukan rekonsiliasi. Saya harus solve the problem. Meskipun dia sudah gede, saya tidak mau hatinya ketika dia grow up, dia terluka dan sebagainya. Saya gak mau iblis kemudian memakai semuanya itu. Ya. Dan bagi saya itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan. Dan itulah sebabnya kemudian kalau saudara perhatikan di dalam bagian yang kedua dilanjutkan seperti ini. Pertama, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Yang kedua adalah jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apa maksud ayat ini? Ayat ini sederhana. Ayat ini mau mengingatkan kepada kita. Lihatlah, matahari itu ada waktu untuk terbit, ada waktu untuk terbenam. Artinya, oke lah kalau kamu mau marah, tapi kamu harus selesai. Harus done. Lihat matahari dia terbit, dia bisa panas begitu rupa. Tetapi at the end dia akan terbenam. Sehingga bagaimana mungkin sebagai orang-orang percaya, kita kemudian hanya hidup dalam kemarahan, dalam kebencian, dalam kekesalan yang tidak ada habis-habisnya. Gak mungkin bisa begitu. Gak mungkin bisa begitu. Ada waktu untuk terbit, ada waktu untuk terbenam. Saudara mungkin kalau ada di antara saudara yang kreatif, saudara kembali. Tapi musuh setelah terbenam kan terbit lagi begitu loh. Iya kan? Setelah terbenam kan terbit lagi begitu loh. Oh betul, setelah terbenam terbit lagi. Tapi ingat, terbitnya matahari pagi dulu, jangan buru-buru siang jam 12. Jadi jangan spanning langsung begitu loh. Ketika terbit seperti matahari terbit kan kita happy, iya kan? Kita senang. Jadi tetap terbenam itu akan selesai. Mungkin kita bisa marah lagi, tapi ingat harus terbenam kembali, harus selesai kembali, harus selesai kembali. Saudara, dan kalau saudara perhatikan realitas bahwa terbenam dan terbit kembali. Memberikan kesegaran, sebenarnya disinilah pentingnya rekonsiliasi. Di sini pentingnya rekonsiliasi. Saudara, saya tahu kadang-kala dalam hidup ini ada
Beragam hal yang terjadi dan kita sakitnya udah terlampau dalam. Betul, betul. Tapi saya cuma mau berkata kepada saudara, Tuhan ingin kemarahan kita harus selesai. Apapun itu, apapun itu. Dan Tuhan mau kemarahan kita bukan hanya selesai, tapi di situ terjadi rekonsiliasi. Dan di saat itulah sebenarnya kita tidak membuat iblis menguasai kita, kemarahan menguasai kita. Tapi kita yang take over, kita yang mengontrol, menguasai kemarahan tersebut. Menguasai kemarahan tersebut. Saudara, poin yang kedua ini menurut saya menjadi poin yang menarik karena matahari terbenam menjadi bagian yang baik. Dan kebenaran kita ada di Pulau Dewata, Pulau Bali. Ya. Beberapa teman-teman dari Jakarta, by the way, saudara udah ke beach belum? Pesan saya, sore ini lihatlah sunset. Dan ketika saudara lihat sunset, saudara berkata, aduh Tuhan, stupid benar. Matahari aja bisa terbenam. Masakan saya hanya dikuasai oleh kemarahan tersebut. Teman-teman di Jakarta, enjoy Bali, nikmati sunrise dan sunsetnya. Tapi rekan-rekan yang ada di Bali, pesan saya sering-seringlah mulai hari ini ke beach. Dan harus saya katakan pada saudara-saudara yang di Bali, tanggung jawab saudara lebih gede. Kalau saudara mau tinggal di Bali, saudara nggak boleh sering marah. Kenapa? Beachnya setiap hari saudara bisa lihat. Serius. Kalau mau tinggal di Bali, selain dengar khotbah di sini, lihatlah matahari terbenam. Mulai hari ini kalau ada suami, istrimu, papa, mamamu, anakmu, kokomu, adikmu yang emosi tinggi, sering-sering bawa ke beach. Iya benar, ini Alkitabiah. Ini Alkitabiah. Ke beach bukan hanya untuk santai, no. Ke beach untuk berinteraksi dengan firman Tuhan. Kemarahan itu harus dan selesai. Selesai. Saudara, dan kalau kita lihat di dalam kisah perikop ini sebenarnya, tadi saya katakan perikop bicara mengenai manusia baru, bagian ending daripada perikop ini. Saya mengajak kita membaca bersama ayat 32. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini ending daripada kisah mengenai manusia baru. Paulus berkata, marilah kita saling ramah, saling ada dalam kasih mesra dan saling mengampuni. Matahari itu harus terbenam, saling mengampuni. Mengapa? Karena Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Kalau Kristus sudah mengampuni kita, mengapa kita hanya tinggal terus dalam kemarahan? Mengapa kemarahan yang menguasai kita? Hanya Kristus yang harus menguasai diriku, yang harus menguasai dirimu. Kita berdoa. Saudara, saya ingin ambil waktu 1-2 menit. Apa yang saudara dengar, ambil waktu saudara berdoa. Kalau ada mungkin orang-orang yang engkau sulit untuk ampuni. Saya tahu ada banyak reason yang membuat saudara merasa sulit mengampuni mereka. Saudara hanya penuh dengan kebencian. Saudara, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin agar kemarahan kita harus selesai. Bahkan kemarahan kita harus terjadi langkah rekonsiliasi. Karena Tuhan sendiri sudah mengampunimu dan mengampuniku. Karena itu saya cuma ingin, meskipun sulit, bolehkah at least saat ini saudara berdoa, sebutkan nama orang-orang tersebut dan minta kekuatan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. 1-2 menit saya berikan waktu bagi engkau berdoa sebelum saya akan tutup di dalam doa.
Ya Tuhan, Engkau yang tahu setiap kami. Engkau yang tahu hati kami. Dan Engkau yang saat ini mendengar mungkin ada nama-nama yang kami bawa kepada Engkau. Oh Tuhan, hamba sungguh berdoa, hamba sungguh memohon. Kalau nama-nama ini kami bawa kepada Engkau, kami hanya memohon kepada Engkau. Berikan kekuatan kepada kami. Berikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami boleh keluar daripada kemarahan dan kebencian ini. Bahkan lebih daripada itu Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni kami, maka kami juga mau belajar mengampuni mereka. Dan at least hari ini kami mendoakan mereka. Hamba berdoa di dalam waktu Tuhan. Di dalam waktu Tuhan. Tuhan akan tolong agar kami juga bisa melakukan rekonsiliasi kepada orang-orang tersebut. Hamba berdoa anugerah Tuhan. Hamba berdoa kekuatan Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Dan Tuhan tolong hidup kami. Pimpin hidup kami. Agar hidup kami menjadi hidup yang benar Tuhan senang. Benar menyatakan hadirat Tuhan. Menyatakan Kristus yang hidup dalam hidup kami. Hamba sungguh berdoa, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Ampuni kami, kadangkala kami sebagai pasangan, kami menyakitkan pasangan kami satu sama lain. Entah suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami. Atau bahkan kami sebagai orang tua. Kami hanya dengan amarah. Dengan emosi yang uncontrol. Membesarkan anak-anak kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Dan Tuhan kalau waktu masih ada. Hidup yang Tuhan masih berikan. Biar kami juga boleh berbenah. Bahkan kami perlu menghampiri anak kami, menghampiri pasangan kami. Dan kami juga mungkin perlu meminta maaf dan hanya meminta anugerah Tuhan. Oh Tuhan tolong pulihkan setiap keluarga, pulihkan setiap relasi. Hamba sungguh berdoa memohon pada Engkau. Pimpin hidup kami, tuntun hidup kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.